Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Neneng Suhartini AMD GZ, Angkatan ke-16 Kelompok 1, Latsar CPNS 2021 Kabupaten Kuantan Sengingi, PPSDM Regional Bandung, mendapatkan tugas individu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yakni nutrisionis, dengan mentor Dr. Randa Mimi Minarti MAP. Selamat menyaksikan. Identifikasi isu di sini terbagi 5. Yang pertama, analisis identifikasi masalah yang ada di tempat kerja. Nah, untuk masalah di tempat kerja saya, yang pertama, 1. Masih kurangnya balita yang datang ke posyandu setiap bulan. Yang kedua, masih terdapatnya masalah ibu hamil kek dan anemia. Yang ketiga, belum optimalnya konseling gizi, terutama terhadap penyakit tidak menular. Yang kedua adalah analisis isu dengan USG, yaitu untuk menentukan isu prioritas. Kategori dalam isu ini terdiri dari U, S, dan G. U adalah urgensi, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Yang kemudian S, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan. Keterangan skor untuk kategori USG yaitu 5 sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 tidak mendesak, 1 sangat tidak mendesak. Berdasarkan isu atau masalah, untuk masalah yang pertama, masih kurangnya balita yang datang ke posyandu setiap bulan. Untuk kategorinya U3, S4, G3 dengan total nilai 10. Yang kedua, masih terdapatnya masalah ibu hamil kek dan anemia dengan kategori skor untuk U4, S4, G4 dengan total nilai 12. Kemudian isu atau masalah yang ketiga, belum optimalnya konseling gizi, terutama terhadap penyakit tidak menular, dengan kategori skor untuk U5, S5, G4 dengan total nilai 14. Berdasarkan 3 isu atau masalah di atas, maka dengan dilakukannya analisis isu dengan USG, didapatkan skor total tertinggi yaitu pada masalah belum optimalnya konseling gizi, terutama terhadap penyakit tidak menular. Belum optimalnya konseling gizi terutama terhadap penyakit tidak menular, ini perlu menjadi perhatian karena dengan masa pandemi COVID saat ini, orang dengan penyakit tidak menular dapat beresiko tinggi terinfeksi COVID terkait imunitas tubuh dan menyebabkan komplikasi dan gejala menjadi lebih berat. Karena di puskesmas tempat saya bekerja, kasus COVID-19 dalam beberapa bulan belakangan ini cukup banyak terjadi, sehingga konseling gizi terhadap penyakit tidak menular dirasa perlu untuk dilakukan agar tidak memperburuk kondisi pasien, terutama pada pasien yang lanjut usia. Yang ketiga adalah analisis masalah dengan menggunakan fishbone, yaitu diagram sebab akibat. Sebab yang pertama adalah manusia, yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang penyakit tidak menular. Hal ini dikarenakan
ketidakpedulian pasien tentang arti dari penyakit dan kurang terpaparnya informasi. Kemudian, pola makan yang tidak sehat, yaitu tidak menerapkan pedoman gizi seimbang yang difokuskan kepada peningkatan konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, dengan mengurangi lemak serta minyak dengan membatasi gula dan garam. Kemudian, gaya hidup yang tidak benar. Penyakit tidak menular semakin meningkat karena pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, aktivitas fisik yang rendah, dan kurangnya olahraga. Kemudian, kurangnya melakukan pengecekan kesehatan secara teratur, seperti tidak melakukan pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, menimbang berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui status gizi. Yang kedua adalah sebab dari lingkungan, yaitu kurangnya dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat diperlukan dalam membantu pasien untuk dapat menjaga, mengingatkan, dan mengajak pasien untuk hidup sehat. Yang kemudian polusi atau merokok serta alkohol. Masih ada atau seringnya pasien merokok atau mengkonsumsi alkohol akan memperburuk kondisi pasien. Kemudian kurangnya melakukan olahraga atau aktivitas fisik karena masih banyaknya pasien yang masih malas untuk melakukannya. Sebab yang ketiga adalah metode, yaitu kurangnya minat pasien untuk melakukan konseling gizi, kemudian konseling gizi kurang menarik. Sebab yang keempat yaitu material, yaitu kurangnya penggunaan media konseling gizi untuk melaksanakan pelayanan gizi di puskesmas, seperti masih kurangnya leaflet dan food model sehingga pesan yang disampaikan kepada pasien sulit tergambar. Kemudian, sarana dan prasarana promosi kesehatan masih kurang terkait penyakit tidak menular, seperti tidak adanya poster, banner yang terpajang, sehingga pasien jarang terpapar informasi mengenai penyakit tidak menular. Berdasarkan analisis masalah dengan menggunakan Fishbone, maka didapatilah akibatnya yaitu belum optimalnya konseling gizi, terutama terhadap penyakit tidak menular. Kemudian, identifikasi isu yang keempat adalah analisis SWOT, yaitu alternatif yang digunakan untuk mengatasi isu, yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, threats ancaman. Strength atau kekuatan yaitu pasien mengetahui pentingnya konsultasi gizi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dengan menerapkan pola makan atau diet dan pola hidup sehat agar dapat menjaga kesehatan dari penyakit tidak menular. Kemudian yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan, yakni kurangnya minat pasien untuk melakukan konseling gizi. Dan konseling gizi kurang menarik karena kurangnya penggunaan media konseling gizi untuk melakukan pelayanan gizi di puskesmas. Kemudian sarana dan prasarana promkes masih kurang terkait penyakit tidak menular. Kemudian yang ketiga, opportunities atau peluang, yakni memberikan konsultasi gizi kepada pasien betapa pentingnya menjaga kesehatan dan diet dari penyakit tidak menular. Kemudian adanya media informasi dalam mempermudah pemahaman pasien terhadap penyakit tidak menular. Kemudian adanya dukungan keluarga dalam membantu pasien menerapkan prinsip diet dan menjaga pola hidup yang sehat. Kemudian yang keempat adalah threats atau ancaman, yakni daya tahan tubuh atau imunitas pasien akan menjadi lemah, sehingga akan mudah terpapar penyakit dan terpapar virus COVID-19, sehingga akan menimbulkan komplikasi dan gejala yang lebih berat. Kemudian dapat menyebabkan penyakit menjadi kronis dan kematian jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Kemudian identifikasi isu yang kelima adalah tabel alternatif rekomendasi penyelesaian isu, yakni dari pemecahan masalah, yang terdiri dari alternatif penyelesaian masalah, yakni meningkatkan pengetahuan pasien melalui konseling tentang penyakit tidak menular. Kemudian tahapan alternatifnya
melakukan konseling gizi di puskesmas dan posbindu penyakit tidak menular dengan membuat leaflet untuk dibagikan kepada pasien serta poster dan banner untuk dipajang akan mempermudah penyerapan informasi. Kemudian, hasil yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit tidak menular agar menerapkan prinsip diet dan pola hidup yang sehat. Kemudian, dapat menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. Pasien tidak mudah atau rentan sakit serta terpapar COVID-19. Kemudian, para pihak yang terlibat yakni pemerintah desa, kepala puskesmas, seluruh staf puskesmas, kader posyandu, dan seluruh masyarakat. Hidup sehat dengan cerdik agar terhindar dari penyakit tidak menular seperti penyakit kanker, obesitas, jantung, diabetes, hipertensi. Demikian penyampaian informasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.